Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Mit Nuri 2 with Miss Dia. Hari ini kita akan belajar matematika. Hari ini kita masih bilangan bulat, yaitu operasi bilangan bulat, penjumlahan, dan pengurangan. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan bulat. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini misal ada yang nomor 1 itu ada operasi negatif 4 ditambah 4. Kita bisa ilustrasikan seperti berikut. Misal negatif 4. Negatif 4 berarti negatifnya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ditambah 4. Ditambah 4 yang satunya lagi itu positif. Berarti kita tulis 4-nya juga ada positifnya itu juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini semuanya punya pasangan. Yang punya pasangan kita coret semuanya. Berarti kan dia punya teman nih. Berarti nggak ada yang tersisa. 1, 2, 3, 4. Semuanya punya pasangan. Dan nggak ada yang kesisa sama sekali. Berarti hasil dari negatif 4 ditambah 4 yaitu adalah 0. Karena dia nggak ada sisanya. Ini contoh buat angka-angka yang kecil aja ya, buat pengenalan. Lalu yang nomor 2, ada negatif 9 ditambah 5. Sama ya, negatif 9, berarti negatifnya ada 9. Lalu ditambah 5, ditambah positif 5. Berarti positifnya ada 5. Kita coret yang berpasangan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat di sini sisanya. Sisanya itu ada negatif sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada negatif sebanyak 4, berarti jawabannya adalah negatif 4. Sama yang 9 tambah negatif 7 juga gitu. Positifnya ada 9, negatifnya ada 7, lalu dicoret yang berpasangan, sisanya adalah positif 2. Berarti jawabannya adalah 2. Yang terakhir juga sama, negatifnya ada 5, lalu ditambah negatif 5. Ya kan, dua-duanya negatif, berarti ditambah lagi. Di sini kan positifnya nggak ada, berarti nggak ada yang bisa kita coret karena nggak ada yang berpasangan. Jadinya kita hitung deh yang ada di sini semuanya, negatifnya ada berapa. Ternyata negatifnya ada 8, berarti jawabannya adalah negatif 8. Jadi, dari contoh yang tadi, kuncinya untuk penjumlahan bilangan bulat adalah yang pertama, tanda positif atau negatif mengikuti angka yang terbesar. Yang kedua, kurangkanlah bilangan terbesar dan terkecil. Ya, kalau tandanya berbeda. Dan kalau tandanya sama, cara ngitungnya adalah dijumlahkan, tapi tetap tandanya nanti mengikuti angka yang terbesar. Kita contoh. Ini contohnya. Contohnya adalah ada di sini. Kita tulis dulu di sini kata kuncinya. Lalu kita lihat soal nomor 1. Kita lihat soal nomor 1 itu negatif 49 ditambah 21. Kita lihat kunci yang pertama, tanda positif negatif mengikuti angka yang terbesar. Di sini ada angka 49 dan 21. Angka yang terbesarnya adalah 49. Tandanya dari angka 49 adalah negatif. Berarti hasilnya nanti nomor 1 ini adalah negatif. Lalu karena dia di sini tandanya beda, yang satu positif, yang satu negatif, yang satu positif, maka kita langsung pakai kunci yang kedua, yaitu kurangkanlah
bilangan terbesar dan terkecil. Berarti langsung aja kita kurangin. 49 dikurang 21. 49 dikurang 21. Langsung kurangin. 9 kurang 1, 8. 4 kurang 2, 2. Berarti hasilnya adalah negatif 28. Lalu lanjut yang nomor 2, ada 96 ditambah negatif 32. Nah, kunci yang pertama, tanda positif negatif mengikuti angka terbesar. Angkanya itu ada 96 dan 32. Berarti yang terbesar adalah 96. 96 itu tandanya adalah positif. Kalau tandanya positif tidak usah ditulis di sininya, langsung aja kita hitung. Dia tandanya juga beda ya, yang satu positif, yang satu negatif. Berarti langsung aja kita kurang. Yang terbesar kurang yang terkecil, 96 dikurang 32. 6 kurang 2 hasilnya adalah 4. 9 kurang 3 hasilnya adalah 6. Berarti jawabannya adalah positif 64. Kalau positif tandanya nggak usah ditulis. Yang nomor 3, negatif 75 ditambah negatif 43. Dua-duanya negatif, tapi tetap tandanya kita lihat angka yang terbesar. Angkanya adalah 75 dan 43. Berarti angka terbesarnya 75. Tandanya negatif, kita tulis negatif. Karena tandanya sama-sama negatif, berarti cara ngitungnya kita lihat kunci yang ketiga. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan cara ngitungnya. Berarti 75, tandanya nggak usah ikut ya kalau ngitungnya. 75 ditambah 43. Salah. 43, maaf, 43. Kita tulis dulu 43 ditambah 5 tambah 3, 8. 7 tambah 4, 11. Berarti jawabannya adalah negatif 118. Lanjut, masih contoh penjumlahan bilangan bulat. Yang nomor 4 ada 59 ditambah negatif 14. Sama, tandanya mengikuti angka yang terbesar. Angka yang terbesarnya adalah positif 15. Berarti nanti hasilnya adalah tandanya positif. Kalau positif, tandanya nggak usah ditulis. Langsung aja berarti kita hitung 59 dikurang 14. 9 kurang 4 hasilnya 5. 5 kurang 1 hasilnya 4. Berarti hasilnya adalah positif 45. Kalau yang nomor 5, kalau nomor 5 itu kita bisa dilihat di sini ada yang berbeda ya. Di sini ada pengurangan. Nah, untuk tanda yang bertemu kayak gini nih, ini kurang ketemu kurang gitu ya. Ini nanti kita ubah dulu tandanya. Kita ubah dulu tanda yang ini negatif di negatif ketemu negatif, nanti jadi tandanya adalah berubah jadi positif. Berarti nanti cara ngitungnya kita tulis angka yang depan tetap, lalu tandanya berubah jadi positif. Dan angka yang di belakangnya negatifnya hilang jadi 38 aja. Ini kita ubah dulu. Kalau misalnya ada tanda yang ketemu kayak gini nih, spesial untuk tanda yang ketemu kayak gini harus kita ubah dulu yang tengahnya. Negatif ketemu negatif jadi positif, lalu angka yang depan tetap, tanda operasinya berubah jadi positif, dan ini tetap 38 tapi tandanya negatifnya udah hilang juga. Artinya negatifnya sudah hilang. Udah, langsung kita tambah 123 tambah 38. Hasilnya adalah 161. Untuk nomor 6 juga sama. Kita ubah dulu yang dari tengah situ jadi positif. Nah, angka yang depan itu tetap kita tulis negatif 172. Lalu
yang tengah itu kita udah berubah tandanya jadi tambah. Nah, yang belakangnya negatifnya udah hilang, jadi tinggal 111 aja. Udah deh, kita hitung. Kita lihat di sini tandanya 172 dan 111. Angka yang besar itu tandanya adalah negatif, berarti nanti hasilnya negatif. Udah, karena dia tandanya beda, langsung aja kita hitungnya dikurang. Kalau hitung dikurang 172 dikurang 111. Berarti 1 kurang 1, 0. Hasilnya negatif 61. Gitu. Ini bonus buat ada unsur pengurangannya juga, tapi ntar hasil akhirnya adalah tetap penjumlahan. Makanya dijelasinnya di penjumlahan. Kalau ada tanda yang sama, pengurangan ketemu negatif, dia berubah tandanya. Seperti itu. Nah, baru kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Selanjutnya ada contohnya, yaitu misal di sini kan nomor 1 ini bilangan bulat positif. Seperti biasa, 10 dikurang 3 itu 7. 19 kurang 7 juga masih normal karena angka depan lebih besar daripada angka yang belakangnya. Hasilnya 12. Dan untuk soal yang nomor 3, ini yang berbeda. Dia angka depannya itu lebih kecil dari angka yang belakangnya. Caranya tuh gimana? Kita bikin ilustrasinya seperti ini. Misal 5 dikurang 8. Jadi dikurang dan tanda negatif itu sama-sama dia ke kiri. Dia itu mirip. Untuk istilahnya tanda tambah sama positif itu sama, terus tanda negatif dan tanda negatif dan pengurangan itu juga gitu, sama-sama ke kiri, atau kalau ditambah dan positif itu dia ke kanan. Di sini kita punya angka 5. 5-nya ada di pojok paling pinggir. 5 dikurang 8, berarti dikurang. Kalau dikurang berarti kita jalannya ke kiri sebanyak 8 kali dari angka 5 ini. Lihat ya, dari angka 5 ke belakang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia berhenti di angka negatif 3. Berarti jawabannya adalah negatif 3. Seperti itu. Lalu sama untuk yang nomor 14. Dia karena angkanya lebih gede, gak mungkin kan kita bikin garis bilangan terus panjang itu. Maka kalau misalnya angkanya lebih, angka pengurangnya yang di depan itu lebih kecil daripada angka yang belakangnya, berarti nanti jawabannya adalah negatif. Nih ya, tanda untuk kuncinya juga masih sama aja. Tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Di sini dia punya angka 15 dan 27. Angka terbesarnya kan 27 ya. Depannya 27 ini ada pengurangan. Pengurangan ini kita anggap negatif. Jadi nanti soal nomor 4 ini tandanya adalah hasilnya adalah negatif. Lalu masih sama kata kuncinya, kalau angkanya berbeda kita hitung dikurang. Di sini angkanya ada 15 dan 27. Berarti langsung aja kita kurang 27 dikurang 15. 7 kurang 5 2. 2 kurang 1 1. Berarti hasilnya adalah negatif 12. Jadi kuncinya adalah sama
sama yang penjumlahan tadi. Cuma kalau di sini pengurangan itu kita anggapnya adalah negatif. Kita cuma anggap ya, kita anggap aja negatif pengurangan itu. Kayak yang nomor 4 ini kan 15 dikurang 27. Angka terbesarnya 27, depannya tandanya pengurangan. Pengurangan itu kita anggap aja negatif karena dia jalannya sama-sama ke kiri. Berarti nanti jawabannya adalah negatif. Karena dia angka yang depannya itu lebih besar lebih kecil daripada yang di belakang, berarti langsung aja kita kurang. Seperti itu. Lanjut. Contoh selanjutnya yaitu kita tulis dulu pertama kata-kata kunci untuk mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan ini harus diingat terus. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini akan Miss dia tulis terus, munculkan terus kunci-kunci ini. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ada 78 dikurang negatif 14. Ada yang masih ingat gimana cara mengerjakan model soal seperti ini? Tadi di penjumlahan sudah dibahas. Ada yang masih ingat? Betul sekali. Kita ubah dulu tanda yang sama. Dia di sini ada tanda pengurangan dan negatif. Tadi Miss dia bilang kalau ada tanda pengurangan dan negatif itu kan sama ya, mirip, kita anggap sama di bilangan bulat ini. Kita ubah dulu negatif ketemu negatif, jadinya adalah positif. Lalu berarti 78 kita tulis angkanya tetap 78. Lalu tanda operasinya kita ubah jadi penjumlahan dan angka negatif 14-nya negatifnya hilang karena sudah berubah jadi positif. Ya, jadi yang tetap itu cuma yang nggak diubah sama sekali. Kalau ini kan berubah nih. Di bagian sini tuh berubah semua, tandanya aja angkanya nggak berubah. Kita ubah tanda ini jadi positif atau penjumlahan. Angka depannya kan dia nggak ngaruh kan, nggak ada hubungan apa-apa, makanya dia tetap ditulis 78. Ini jadi ditambah 14. Udah, operasi penjumlahan biasa 78 ditambah 14 hasilnya adalah 92. Sama nomor 6 juga seperti itu, dia di sini ada tanda yang sama bertemu depan belakang, berarti kita ubah dulu jadi positif. Lalu angka yang depannya tetap negatif 233 ditambah 68. Yang berubah adalah tanda-tanda angka yang di belakang saja. Udah sesuai sama kunci yang tadi, tanda positif negatif mengikuti angka terbesar. 223 dan 68 yang terbesar adalah 223. Berarti tanda 223 negatif, nanti hasilnya adalah negatif. Udah, karena dia tandanya berbeda, yang satu negatif yang satu positif, berarti langsung aja kita kurang 223 dikurang 68. 3 dikurang 8 kita pinjam jadi 13. 13 kurang 8 hasilnya adalah 5. Lalu di sini kita tinggal 1. Jadi sini pinjam lagi jadi 11. Sini tinggal 1, 11 kurang 6 hasilnya 5. Ini tinggal 1, jadi hasilnya adalah 155. Jadi jawaban untuk nomor 6 adalah negatif 155. Sama nomor 7 juga gitu, kita ubah dulu yang tandanya ketemu ini sama, negatif dengan negatif jadi positif. Lalu angka yang depannya tetap negatif 172 ditambah 111. Nanti hasilnya adalah mengikuti angka yang terbesar. Angka yang terbesar adalah negatif 172. Jadi hasilnya nanti negatif. Lalu
Karena tandanya berbeda, kita hitungnya dikurang 172 dikurang 111, hasilnya adalah 61. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh selanjutnya, nomor 8. Kita tulis dulu kuncinya di sini. Nomor 8 itu ada soal negatif 8 dikurang 3. Kita lihat angka yang terbesarnya, yaitu di antara 8 dan 3 ada 8. 8 ini tandanya negatif, berarti nanti hasilnya adalah negatif. Lalu, cara ngitungnya gimana tadi? Kita lihat tandanya. Dia di sini negatif 8. Ini kan ada negatif 8 dikurang 3. Nah, depan 3 ini kan pengurangan. Pengurangan ini kita anggapnya negatif. Jadi kita anggap soal nomor 8 ini tandanya adalah sama. Pokoknya positif sama negatif itu selalu menang negatif. Selalu menang negatif. Jadi kalau misalnya ada tanda yang berbeda kayak gini, yang menang adalah negatif. Jadi sini kan positif kan 3-nya. Ceritanya nih kita 3-nya positif. Karena depannya adalah pengurangan, pengurangan itu kita anggap negatif. Jadi yang menang adalah negatif. Jadi kita anggap soal yang nomor 8 ini adalah tandanya sama, sama-sama negatif. Kalau tandanya sama berarti kita pakai kunci yang nomor 3. Kunci nomor 3 adalah dijumlahkan. Jadi 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11. Jadi hasil negatif 8 dikurang 3 adalah negatif 11. Itu. Nomor 9 juga sama. Negatif 23 dikurang 42. 42-nya di depannya itu kan ada tanda ya. Tanda pengurangan. Tanda pengurangan ini kita anggap negatif. Kita anggap negatif, jadi nanti hasilnya adalah negatif. Lalu karena tandanya sama-sama negatif, berarti kita jumlahkan. Kita jumlahkan 23 ditambah 42. Hasilnya adalah 65. Jadi hasilnya negatif 65. Nomor 10 juga sama. Di sini tandanya negatif, dihitungnya dijumlahkan. Hasilnya adalah 135. Jadi negatif 135. Gitu. Bisa kita anggap pengurangan itu adalah negatif. Jadi kata kuncinya adalah sama. Seperti itu. Berikut tugasnya. Ada tugas. Tugasnya ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Nanti akan dikumpulkan bareng sama tugas yang minggu lalu ya. Di sini ada 5 soal operasi yang tadi, tinggal dilihat aja contohnya, diingat-ingat kata-kata kuncinya. Kalau ada yang masih bingung, boleh silakan ditanya melalui Japri. Kalau ada halangan gak bisa ngerjain, juga langsung dikabarin aja ya. Oke, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan langsung ke Miss Dia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.